wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulia di Apple Marah channelnya untuk membahas masalah yang orang tidak mau melakukannya. Sahabat terkasih, terima kasih yang sudah mau untuk mampir di Apple Marah channel. Baik yang sebelum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan selanjutnya untuk koleksi dari video-video terbaru dari saya. Dan untuk yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk share, like, comment, share, dan jangan lupa disebarkan, share kepada teman-teman saya sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari konten yang saya buat, insyaallah. Sehingga begitu baik, semakin banyak pula orang-orang yang akan mendapatkan dan berkah dari kebaikan-kebaikan. Baik, sobat terkasih, sebelumnya saya sudah berjanji untuk mengupas tentang cara untuk men-setting ulang mindset kita ya, agar menjadi positif dan menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga ke depannya kita bisa mendapatkan kehidupan yang insya Allah lebih cerah, sehingga dan mental kita menjadi lebih baik ke depannya, menjadi mental yang juara, mental yang positif, mental pemenang, mental yang berjuang demi kebaikan, mental yang memperjuangkan kebaikan, mental yang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Sahabat terkasih, kita kupas kembali mengenai bahwa di dalam manusia itu terdapat ada hardware dan software ya. Di mana softwarenya manusia itu adalah otak ya. Di dalam otak itu terdapat neuron atau sel-sel otak yang saling berhubungan satu sama lain. Sebetulnya di dalam otak itu terdapat sel-sel yang saling berhubungan, seperti berhubungannya itu seperti tanya jawab. Ketika satu sel mengatakan pertanyaan, apakah saya sanggup, maka sel yang lain ada jawabannya, sanggup atau tidak. Tergantung kita men-settingnya yang mana. Apabila kita lebih condong kepada hal-hal yang positif, iya, sanggup, mantap, bisa, pasti bisa, sukses, dan lain sebagainya. Terkasih, tadi saya mau membahas tentang perkembangan otaknya dari mulai lahir sampai besar, tapi saya ingin memberikan sharing kepada sahabat terkasih tentang motivasi bahwa bisa loh kita men-setting ulang keadaan kita gitu melalui mental positif yang kita miliki, dari pemikiran yang kita miliki, agar kita memiliki harapan ke depannya bahwa hidup kita akan menjadi jauh lebih baik. Begitu sahabat terkasih. Sahabat terkasih, adalah hal-hal yang membuat otak tidak bekerja dengan baik. Salah satunya adalah dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terhadap sesuatu. Maka itu yang menghambat pola pikir kita, menghambat kinerja dari otak kita, sehingga yang seharusnya ketika kita memiliki masalah, seharusnya kita langsung mendapatkan jawaban, tetapi terkadang terhalang. Nah, halangannya itu adalah kekhawatiran kita sendiri ya, sahabat terkasih. Ketika kita sebagai contoh mengambil keputusan, ketika kita lulus sekolah dari SMA, kita lulus sekolah, apakah mengambil kuliah atau mau langsung bekerja. Tetapi ada kekhawatiran ketika kita melihat, wah saya itu bukan dari keluarga yang mapan, bukan dari keluarga yang berkecukupan, kekurangan modal, kekurangan biaya, dan lain sebagainya macamnya, sehingga khawatir kalau mengambil kuliah nanti tidak akan terbiayai atau tidak mau melanjutkan sekolah lagi begitu, sehingga diambillah bekerja begitu. Nah, hal semacam ini harus dihilangkan, atau kekhawatiran lain sebagai saya takut kedepannya tidak menjadi sukses jika saya mengambil bidang ini,
atau saya takut tidak bisa em, mm, mm, menjadi lebih baik lagi apabila saya menggeluti bidang ini. Nah, kekhawatiran itu sebetulnya adalah hal yang menghambat ya. Atau yang sudah menikah takut suaminya menikah lagi, atau yang sudah mempunyai anak takut anaknya tidak sukses, atau takutnya anaknya menjadi bodoh, takut anaknya tidak pintar, takut anaknya nanti tidak pandai bergaul, atau tidak cepat merespon dari apa-apa yang disampaikan oleh sekolah, dari pendidik segala macamnya. Itu adalah kekhawatiran yang akan menghambat nanti di dalam otak kita, karena sesungguhnya Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kita sendiri yang menciptakan kerumitan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya bahwa kerusakan yang ada di laut dan yang ada di bumi adalah karena manusia itu sendiri. Bahkan ada sebuah scene di dalam sebuah film ya, salah satu film yang dari senior kepada bawahannya, antara para preman itu, dia mengatakan bahwa jika ada pertanyaan, maka pertanyaan itu harus terjawab di kamu. Jika ada sebuah persoalan, maka persoalan itu harus terselesaikan di kamu. Itu sebetulnya gak salah sih sebenarnya, karena semua permasalahan itu dari kita, maka jawabannya ada di diri kita juga, gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan diri kita itu, ya kita sebetulnya memiliki peran penting terhadap apa yang akan kita lalui di kedepan harinya gitu. Bukankah apabila kita menabur perilaku, maka kita akan mendapatkan kebiasaan. Jika menabur kebiasaan, maka akan menjadi sifat. Nah itulah seperti itu. 7 habits sih kayak gitu ya, insya Allah. Jadi sangat kompleks sekali manusia ini. Jadi tolonglah, jadi jangan dipikirkan hal yang negatif ya. Boleh nanti yang memiliki ketakutan, insecure segala macam terhadap sesuatu, nanti boleh dibuat data misalkan saya takut terhadap serangga misalkan. Nah, nanti dibuat jawaban dari ketakutan ini. Misalkan serangga itu tidak berbahaya. Oke? Serangga itu tidak berbahaya, serangga itu tidak mengancam. Serangga itu adalah makhluk Tuhan yang harus disayangi, dikasihi. Jadi bukan ditakuti. Jadi hal-hal yang takut itu kita harus balas dengan harapan atau motivasi baik, sehingga ketakutan itu akan melemah dan menghilang, sehingga tidak akan mengakar di dalam otak kita. Jadi begitu sahabat terkasih, mengenai insecure atau ketakutan kita adalah hal-hal yang menghambat pola pikir kita ya, menghambat mental kita. Jadi mental positif kita itu dihambat dengan hal yang seperti itu. Dilatih setiap hari, bahwa dilatihnya adalah dengan bersyukur. Setiap kali kita bangun, yang kita ingat pertama kali adalah bersyukur. Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk melihat, untuk mendengar, bahkan masih diberikan umur, masih diberikan nyawa di dalam jasad kita ini. Jantung kita masih berdetak. Coba bayangkan, jika jantung kita sudah berhenti berdetak, maka darah tidak akan mengalir. Jika darah tidak mengalir, maka nutrisi dan asupan yang dibutuhkan oleh otak dan tubuh tidak akan tercukupi, maka kita akan sudah selesai. Contoh lain,
Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nafas. Ya Allah, jangan 1 menit ya, beberapa detik aja kita udah gelagapan kalau kita nggak bisa nafas. Contohnya ketika kita tertidur seperti tertindih, wah ya Allah kerepotan sekali tanpa nafas. Jangankan nafas nggak berkedip aja, nggak berkedip nih nggak berkedip, biarin aja nggak berkedip gitu, perih kan, perih. Karena dengan berkedip itu mengolesi mata kita agar kita tidak terjadi iritasi. Masya Allah, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat terhitung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di dalam firman-Nya bahwa nikmat itu tidak akan bisa terhitung. Saking banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan pernah terhitung. Saking banyaknya jumlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ketika bangun adalah bersyukur. Alhamdulillah. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, selalu mengingat Allah. Dan yang ketiga adalah berpikir positif, selalu ambil hikmah dari setiap kejadian. Selalu ambil hikmah dari setiap kejadian. Sahabat terkasih, terkadang sesuatu yang menimpa kita tidak kita inginkan, tetapi Allah menginginkannya, karena Allah lebih mencintai kita. Karena yang lebih mengetahui diri kita ini adalah Allah. Diri kita ini ada milik Allah. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Kita aja kita aja nggak minta gitu loh, nggak minta untuk diciptakan seperti ini, dalam keadaan muslim, dari keluarga ini. Apa kita meminta sebelum diciptakan, sebelum dilahirkan? Ya Allah, saya di dalam rahim gitu, kita meminta kepada Allah, saya ingin dilahirkan di keluarga yang muslim, yang baik, yang kaya. Kita minta seperti itu? Enggak kan? Semuanya tidak ada yang seperti itu. Semuanya dilahirkan atas penciptaan, atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah meminta seperti itu. Jadi apa yang harus dikhawatirkan? Allah yang menciptakan, Allah yang telah menciptakan diri kita, maka Allah yang akan mencukupi diri kita. Allah yang merawat kita, Allah yang mengatur kita. Kita harus paham di situ. Kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemilik, sebaik-baiknya pencipta. Masya Allah, Allah telah menciptakan semuanya di alam dunia ini adalah untuk kebaikan manusia. Tergantung kitanya berusaha, apakah kita berusaha dengan maksimal atau belum. Tergantung kitanya untuk meraihnya. Dari kalibullah nafsan indah usaha, tidak ada Allah itu menciptakan suatu masalah kepada kita yang kita tidak bisa memikulnya. Yakin pastilah kita bisa memikulnya apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita harus positif thinking. Kita diberi masalah, berarti Allah lagi menyayangi kita, lagi menguji kita bahwa kita akan naik tingkat, tinggi lagi, lebih semangat lagi dari hal yang negatif. Selalu mengingat Allah dalam keadaan apa. Ada nikmat-nikmat yang luar biasa sekali yang harus kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat penciptaan. Kita tidak pernah berpikir, tidak pernah meminta, tidak pernah menginginkan penciptaan seperti apa. Kita bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan yang luar biasa, menciptanya sebaik-baiknya penciptaan. Bayangin jika kita diciptakan sebagai kambingnya, nanti sebentar lagi Idul Adha masih siap-siap untuk dipotong, atau diciptakan sebagai sapi siap-siap untuk dipotong. Bersyukurlah kita diciptakan sebagai manusia, bahkan lengkap, diberikan sumber daya yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mulut, ada mata, ada otak yang masih bisa berfungsi untuk berpikir. Bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber daya yang luar biasa.
apabila kita maksimalkan fungsinya, maka kita bisa meraih apa yang kita inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat penciptaan. Kita tidak pernah menginginkan kita diciptakan sebagai manusia. Yang kedua adalah nikmat mengatur. Jadi ketika Allah menciptakan, Allah lah yang mengatur. Allah yang mengatur semuanya. Bayangkan kalau kita diharuskan mengatur kedipan mata ini sendiri. Ribet ya? Ribet dong. Ini otomatis loh. Otomatis ini settingannya. Kedipan mata ini atau yang Allah yang kasih otomatis ya. Detakan jantung. Coba kalau kita harus ditakin sendiri, ribet banget ya. Lagi makan harus ditakin jantung gitu. Sambil makan sambil detakin jantung. Nggak bisa dong ya. Sambil lari pagi gitu detakin jantung. Nggak bisa. Atau kita harus mengatur nafas sendiri gitu. Diatur gitu, dipompa sendiri gitu nafasnya sambil lari. Ya Allah, ribet banget ya hidup. Tapi Allah sudah men-setting semua secara otomatis. Ini nggak bisa diatur sama kita. Ini Allah yang atur. Allah ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ini nikmat-nikmat yang terkadang kita melupakannya. Inilah manusia. Ya Allah, manusia itu seakan-akan menganggap dirinya hebat gitu ya. Padahal kedipan mata aja, kedipan mata ya Allah hentikan aja, Allah hentikan, suruh atur sendiri kedipan mata, nggak bakalan bisa itu. Allah ya Allah, sedetik aja ini jantung berhenti kita udah langsung di ICU GD. Allah kita bangun tidur, dari bangun tidur kita harus bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipikirkan pertama kali adalah nikmat Allah, bukan masalah-masalah. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita bahwa kita mengingat semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya, dan bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, sehingga nikmat-nikmat ini kita bisa bawa untuk beribadah sebagai bekal modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.